Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Saya Juniari Ratu Alangon. Pada kesempatan ini menurut tugas saya untuk membawakan kajian fikih jinayah. Pertama-tama yang saya hormati Pak dosen dan juga yang saya banggakan teman-teman Fakultas Syariah yang sudah memberikan tugas pada saya saat ini untuk membawakan kajian fikih jinayah. Kajian fikih jinayah secara garis besar pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fikih jinayah dan ada pula yang menjadikan fikih jinayah sebagai sub bagian yang terdapat di bagian akhir isi kitab fikih atau kitab hadits yang corak pemaparannya seperti kitab fikih. Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai fikih jinayah memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual, dan akomodatif. Sebaliknya, kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab fikih jinayah, sistematika pembahasan yang masih sederhana di bagian pertengahan atau akhir pembahasannya. Fikih jinayah dijelaskan dalam subjudul Kitabul Jinayah, Kitabul Hudud. Di samping itu, ada yang hanya dengan memberikan judul Kitabul Jinayah atau yang memerincinya dengan subjudul Kitabul Jirah, Kitabul Dayat, dan Kitabul Daudum wa Qosomah. Dari bentuk-bentuk kitab fikih di atas, antara keduanya saling melengkapi. Dari bentuk yang pertama, sudah dapat diketahui tentang unsur-unsur jarima jinayah atau tindak pidana. Sementara itu, dari bentuk kedua dapat diketahui tentang materi substansial. Walaupun demikian, bukan berarti materi ini tidak terdapat dalam kitab fikih jinayah bentuk pertama. Ditinjau dari unsur-unsur jarima atau tindak pidana, objek utama kajian fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu al-ruk al-syar'i atau unsur formil, kedua al-ruk al-ma'di atau unsur material, dan ketiga al-ruk al-adabi atau unsur moral. Al-ruk al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarima jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Al-ruk al-ma'di atau unsur material ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarima, baik yang bersifat positif, aktif dalam melakukan sesuatu, maupun yang bersifat negatif, pasif dalam melakukan sesuatu. Al-ruk al-adabi atau unsur moral ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila atau anak di bawah umur atau sedang berada di bawah tekanan. Itulah objek utama kajian fikih jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur material atau al-ruk al-ma'di, maka objek utama kajian fikih jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut: jarima qisas yang terdiri atas jarima pembunuhan dan jarima penganiayaan, jarima hudud yang terdiri atas jarima zina, jarima qas yaitu menuduh muslimah baik-baik berbuat zina,
Jarima syurb al-khamar yaitu meminum minuman keras. Jarima al-baghyu yaitu pemberontakan. Jarima al-riddah atau murtad. Jarima al-syarikah pencurian. Jarima al-hirabah perampokan. Ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarima ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ke-10 macam jarima di atas akan penulis paparkan secara berurutan beserta dalil-dalilnya. Setelah itu akan dipadukan dan dibandingkan dengan berbagai kasus tindak pidana kontemporer seperti masalah pekerja seks komersial atau PSK, gerakan separatis di NKRI, money laundering, narkoba, dan tindak pidana korupsi. Pengertian jarima qisas secara etimologis, qisas berasal dari kata kososon yang berarti taba'a, mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qala zalika ma kunna nabaghi fartadda ala atharihim qasason, yang artinya Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 64. Adapun arti kisah secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis tindak pidana yang dilakukan nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban, atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Macam-macam qisas. Yang pertama, qisas karena melakukan pembunuhan. Yang kedua, qisas karena melakukan jarima penganiayaan. Sanksi hukum qisas yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja terencana terdapat dalam firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Ayat ini berisi tentang hukuman qisas bagi pembunuh yang melakukan kejahatan secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qisas tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diat. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qisas. Segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarima pembunuhan ini. Sementara itu, dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ulama tampak jelas bahwa masalah-masalah mendetail seperti ini sudah menjadi bahan perbincangan ulama klasik. Namun, sayangnya semua hanya sebatas teori dan luput dari perhatian tim perumus undang-undang pidana, atau justru mereka beranggapan bahwa apa yang diungkapkan para ulama tidak membubumi dan tidak menarik.
Jenis yang disebut dengan istilah al-jar ini terdiri atas dua macam, yaitu al-ja'ifa dan ghair. Al-ja'ifa, maksud dari al-ja'ifa ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan ghair, al-ja'ifa ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban. Pengertian jarimah hudud. Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti al-man'u, larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah. Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Auda berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud qisas maupun diyat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara. Lebih lengkap dari kedua definisi di atas, Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya. Dengan lebih mendetail, Al-Syahid Syabik mengemukakan bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata had mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Apakah qisas dalam hal jarimah penganiayaan dan pembagian air sebagaimana yang diinformasikan oleh kedua ayat di atas tetap berlaku dan wajib dilakukan oleh umat Islam? Mengenai masalah ini terdapat tiga pendapat, yaitu sebagai berikut. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah sebagai Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat. Ayat-ayat tentang qisas terhadap anggota badan dan kewajiban pembagian air di masyarakat tetap berlaku bagi umat Islam. Menurut ulama-ulama kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, sebagian pengikut Syafi'iyah dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain bahwa syariat yang seperti ini tidak berlaku bagi orang Islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Al-Kusyairi dan Ibnu Burhan, terhadap ayat-ayat semacam ini sebaiknya tawakuf atau bersikap diam sampai terdapat dalil sahih yang menegaskannya. Dan ketiga pendapat di atas, penulis cenderung pada pendapat jumhur sebab argumentasi mereka lebih kuat, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan wallazi ahayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, yang artinya,
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah diwahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Demikian pembahasan singkat saya tentang kajian fikih jinayah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.